Kericuan pelajar dan alumni dengan petugas sekolah terjadi di sebuah SMP di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan pelajar memaksa masuk ke dalam sekolah untuk bertemu dengan JO, oknum guru olahraga yang diduga melecehkan sebuah siswi sekolah ini. Namun aksi para pelajar ini terhalang oleh petugas sekolah dan beberapa pelajar diamankan karena dianggap sebagai provokator. Selain melakukan aksi di depan sekolah, para pelajar dan alumni juga menutup akses jalan di depan sekolah hingga tidak dapat dilintasi oleh warga sekitar. Keributan ini selesai setelah pihak sekolah melakukan mediasi dan mengizinkan perwakilan alumni dan pelajar masuk ke dalam untuk berdiskusi. Aksi unjuk rasa ini sebagai bentuk dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru olahraga. Para pelajar dan alumni menuntut sekolah memecat oknum guru tersebut. Jadi korban, silakan untuk datang ke DP 3A, ditunggu mulai besok jam 9 untuk membuat pernyataan, kan gitu. Segala sesuatunya harus ada bukti tertulis, tidak bisa ngaku dengan cuma omongan aja, gitu sih. Sebenarnya dari kami juga tadi, itu minta koordinatornya untuk yuk sini, ada berapa orang. Kalau ada yang merasa dilecehkan, yuk saya siapkan kertas dengan pulpennya, tapi malah nggak ada yang berani nulis juga. Meski demikian, pihak sekolah memberikan kesempatan pada para korban untuk memberi pernyataan yang akan diproses sesuai dengan ketentuan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tapi udah sehat gimana sekarang? Tuh. Aduh iya. Ini karena kerja keras ya, seperti pemirsa di rumah juga ya, yang setiap hari bekerja harus membayar pajak kan katanya. Betul kan, kita tulang punggung negara. Kita tulang punggung negara. Tapi ya gimana ya, kita harus tetap semangat karena Bay dan juga pemirsa. Ini kita sambil menyapa pemirsa juga ya pada pagi hari ini supaya tetap semangat. Ya meskipun mungkin pekerjaannya sibuk, harus tetap berhati-hati karena banyak sekali sekarang ini kriminal di mana-mana ya Bayu. Betul, salah satunya yang kemarin itu kepala cabang yang memang tiba-tiba ditemukan tewas itu ya. Dan ternyata ini gila sih ya, ternyata kasusnya itu semakin melebar kemana-mana. Gitu ya. Terakhir waktu saya liputan gitu ya ke Polda Metro Jaya, terakhir pelaku yang ditangkap ini tuh cuma 8 yang ikut terlibat dalam kasus penculikan dan juga pembunuhan kacap ini. Ya, Ayah, congratulations karena per hari ini ada 15 orang. Wah ini, dan mungkin akan bertambah ya. Mungkin karena penyelidikannya masih terus berlanjut, akan diselidiki lebih dalam lagi, mungkin tersangkanya akan bertambah. Dan motifnya pun belum diketahui. Dan dari 15 yang diringkus ini, 4 diantaranya dianggap sebagai dalangnya. Dan salah satunya adalah seorang motivator dan pemilik bimbel yang punya followers 32.000 di media sosial. Waduh, gimana tuh? Apakah kita harus mempercayai motivator? Lebih baik percayalah kepada motivasi-motivasi diri sendiri saja dulu ya menurut saya. Iya benar sekali, karena kita nggak tahu ya seperti apa orang-orang di luar sana dan motif dan juga niatnya apa nih untuk kita ya. Dan juga pemirsa diungkap kalau ternyata para tersangka ini meminta perlindungan dari polisi dan juga TNI karena diduga melibatkan aparat. Nah again. Nah lagi-lagi memang motif penculikan dan juga pembunuhan ini belum bisa diungkap oleh polisi karena masih dalam penyelidikan lebih lanjut pemirsa, dan kabar yang berkembang seputar pemberian kredit fiktif yang nilainya miliaran. Tapi lagi-lagi harus diselidiki lebih dalam lagi ya Bayu ya. Kita tunggu nanti seperti apa perkembangannya, dan kebetulan habis ini nanti Ayah juga mau liputan ya. Betul sekali, kita akan cross check lagi ke Mabesat ya atau ke Mabes TNI untuk apakah benar ada keterlibatan aparat. Iya pemirsa, nanti kita akan terus infonya akan kita update terus, dan juga informasi-informasi lainnya akan kita update melalui Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Ayah Nufus pemirsa, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Seorang motivator dengan 32.000 pengikut di media sosial menjadi salah satu dalang pembunuh kacap Bank BUMN. KPK kembali memanggil Bupati Pati Sudewo terkait kasus dugaan korupsi rel kereta api.
DPR sahkan RUU Haji dan Umroh jadi undang-undang. Kita ke informasi pertama, pemirsa, diduga korsleting listrik rumah seorang nenek hangus terbakar. Ya, beruntung nenek berhasil diselamatkan saat kebakaran terjadi. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan 300 kios di Pasar Impres, Payakumbuh, Sumatera Barat. Awas, kopi. Kebakaran terjadi di Jalan Juanda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menghanguskan 3 rumah. Warga yang melihat kejadian tersebut berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Sejumlah mobil tangki dan mesin portable digunakan guna memadamkan api yang semakin membesar. Api diduga akibat korsleting listrik dari rumah seorang nenek. Bahkan saat rumah terbakar, nenek tersebut masih di dalam rumah tertidur. Beruntung warga yang mengetahui dengan sigap menyelamatkan nenek tersebut. Api pun berhasil dipadamkan usai 1 jam. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Api dengan cepat berkobar menghanguskan ratusan kios pedagang di Pasar Impres, Payakumbuh, Sumatera Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya. Pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang keluar dari lokasi kejadian. Sementara petugas damkar Payakumbuh berjibaku memadamkan api. Namun karena api terus membesar, armada bantuan didatangkan dari Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar, Sijunjung, Pariaman, dan Padang. Dari keterangan warga, kejadian diketahui menjelang subuh sekitar pukul 4. Api mulai terlihat dari bangunan pasar bagian atas. Dengan cepat api langsung menjalar ke bagian bangunan pasar lainnya. Belum bisa kita pastikan berapanya, tapi yang di tengah ini rata-rata semuanya habis. Blok barat ya, Bu? Iya, blok barat. Ada korban jiwa, Bu? Sampai sekarang belum ada dilaporkan korban jiwa. Api akhirnya padam 4 jam kemudian. Untuk menghindari penjarahan, barang pedagang ditempatkan di tempat yang aman dan dijaga petugas Satpol Pamong Praja dan BPBD. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan.